Hai semua, ketemu lagi sama Mimin. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian baik-baik aja ya. Seperti biasa, Mimin akan menemani kegabutan kalian dengan alur-alur film yang pastinya bakal buat kalian semua melewati masa-masa kegabutan yang melanda. Dengan film-film pilihan yang tentunya akan membuat kalian lebih semangat menjalani hidup. Dan pastinya kalian udah penasaran banget dong dengan alur film yang akan Mimin bawain kali ini. Oke, tanpa basa-basi, ayo kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang difoto-foto untuk menjadi seorang model. Wanita itu bernama Minjung. Di sini, Minjung diminta untuk berfoto dengan keadaan gilbuk. Namun, sepertinya Minjung tidak begitu menikmati posenya, karena terlihat jelas dari raut wajah Minjung yang bete. Scene berganti kepada Minjung yang terlihat sedang menemui seorang pria yang bernama Jo Duk-hee, di mana Jo Duk-hee sendiri adalah orang yang akan memberikan kontrak kerja kepada Minjung. Setelah mereka ngobrol-ngobrol, akhirnya Minjung menyetujui kerjasamanya dengan Jo Duk-hee. Keesokan harinya terlihat Minjung yang mulai pemotretan. Di situ dia diminta untuk berpose lebih seksi lagi. Tapi Minjung yang baru pertama kali menjelajahi dunia model, dia terlihat masih sangat kaku. Entah mengapa tiba-tiba si kameramen membisikkan sesuatu ke Jo Duk-hee. Di saat mereka break, Minjung pun diajak ngobrol oleh Jo Duk-hee. Tak selang beberapa lama, kini tinggal pemotretan sesi kedua. Sekarang Minjung menggunakan pakaian yang lebih seksi lagi. Minjung pun dipaksa untuk berpose dengan sangat hot. Sampai-sampai dia menangis. Karena sebenarnya Minjung gak sanggup melakukan itu. Tapi karena dia sudah terikat kontrak, jadi apalah daya, Minjung pun menuruti arahan-arahan dari si kameramen. Setelah selesai pemotretan, Minjung ngobrol bersama Jo Duk-hee. Dia ngomong tentang keluhannya dalam pemotretan tadi. Namun, Jo Duk-hee meyakinkan Minjung kalau dia akan menjadi model yang sangat terkenal. Wah, iming-imingnya aja udah menggiurkan banget ya. Di saat pulang, Minjung terlihat dijemput oleh pacarnya. Di situ, pacar Minjung menanyakan bagaimana pemotretannya tadi. Minjung yang gak mau kalau pacarnya tahu apa yang terjadi sebenarnya, dia pun berbohong kalau semuanya baik-baik saja. Beberapa tahun kemudian, terlihat Minjung yang lagi mewawancarai seorang wanita. Dia ingin wanita ini menjadi pemain dalam film yang sedang dibuatnya. Scene berganti pada Minjung yang sedang memberikan arahan-arahan kepada para pemainnya di lokasi syuting, di mana aktor Minjung sendiri bernama An So-hee, yang tentunya menjadi lawan main dari si seksi Yoo Jung-lee. Asik-asik Yoo Jung-lee lagi nih. Namun karena adegannya yang kurang sesuai, Minjung pun menghentikannya. Akhirnya dia menghampiri Yoo Jung-lee dan An So-hee. Minjung pun menegur Yoo Jung-lee agar lebih fokus lagi dalam berakting. Setelah selesai syuting, mereka terlihat lagi berkumpul. Di situ, Minjung dan rekan kerjanya sedang membicarakan tentang proses syuting tadi. Di sisi lain, Yoo Jung-lee terlihat sedang asik ngobrol dengan seorang pria yang bernama An Nam-dong. Minjung yang melihat itu, sepertinya dia sedikit cemburu. Kemudian, Minjung dan Yoo Jung-lee pun terlihat pulang bersama. Sambil ngobrol-ngobrol, Yoo Jung-lee mengajak Minjung untuk minum-minum terlebih dahulu bersama An Nam-dong. Scene berganti pada mereka bertiga yang lagi ngobrol-ngobrol sambil minum-minum tentunya. Karena Minjung merasa lelah, jadi dia memilih untuk pergi ke kamar terlebih dahulu dan menyisakan Yoo Jung-lee dengan An Nam-dong. Tadinya si An Nam-dong ini juga hendak pergi. Namun dia dicegah dan dirayu-rayu oleh Yoo Jung-lee yang sudah mabuk berat. An Nam-dong pun tidak mau menyia-nyiakan hal itu. Dan mereka akhirnya pergi ke kamar Yoo Jung-lee. Minjung yang penasaran dengan mereka berdua, dia pun terbangun dari tidurnya dan menuju kamar Yoo Jung-lee. Sementara dari balik pintu, terlihat Minjung yang sedang menguping adegan mereka berdua.
Minjung yang memang lama nggak dijamah, dia pun menjadi iri saat mendengarkannya. Tak selang beberapa lama, Yu Jung-i pun bercerita kepada Minjung kalau dia habis enak-enak dengan Anam-dong. Scene berganti pada Minjung yang sedang berdiskusi dengan kameramennya. Mereka sedang membahas tentang lokasi syuting berikutnya. Siang harinya terlihat mereka yang sedang memulai syuting lagi. Namun kali ini Yu Jung-i masih sama, karena dia tidak fokus dalam berakting, yang menyebabkan si kameramen sedikit marah dan langsung pergi. Di saat Yu Jung-i sedang berjalan, tak sengaja dia mendengar si kameramen yang lagi membicarakan dirinya. Yu Jung-i pun dibuat sangat kesal karenanya. Dududu, cantik-cantik, jangan marah-marah dong. Di saat Yu Jung-i dan Minjung lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba datang seorang pria yang merupakan teman dari Minjung. Pria ini bernama James. Di situ Minjung pun memperkenalkan Yu Jung-i kepada James. Kemudian dilanjut mereka bertiga yang lagi minum-minum bersama. Minjung yang kebelet pipis, akhirnya dia pergi ke toilet terlebih dahulu. Sementara Yu Jung-i dan James menggunakan kesempatan itu untuk saling bertukar nomor telepon. Saat Minjung kembali, mereka berdua bertingkah seolah-olah tidak ada apa-apa. Mau main kucing-kucingan nih ceritanya. Scene berganti saat James mengantarkan Yu Jung-i dan Minjung pulang. Yu Jung-i yang emang sudah mabuk berat, dia hampir saja menyosor James. Namun dipisahkan oleh Minjung. Akhirnya Minjung pun langsung membawa Yu Jung-i masuk ke rumah. Entah mengapa saat di rumah tiba-tiba Minjung masuk ke kamar Yu Jung-i. Pagi harinya saat Yu Jung-i terbangun, dia bingung kenapa bisa dirinya tidak menggunakan pakaian. Saat sedang kebingungan, Minjung datang dan mencoba berbohong kalau itu semua adalah ulah dari James. Yu Jung-i pun menjadi kesal dan pergi. Oh, ternyata semalam itu Yu Jung-i nggak sadar dengan apa yang dia lakukan. Minjung yang kebingungan, akhirnya dia menelpon James untuk datang ke rumahnya. Sesampainya James di sana, Minjung mengatakan kalau dirinya telah membohongi Yu Jung-i dengan ngomong bahwa James telah mengenakan Yu Jung-i semalam. James yang kesal mendengar hal itu, dia pun ngomong kepada Minjung, bukankah itu semua adalah ulah darinya? Dan memaksa Minjung untuk mengakuinya. Namun Minjung tidak mau melakukannya. Akhirnya James memberikan sebuah peringatan kepada Minjung dengan meminta enak-enak kepada Minjung. Setelah enak-enak, James pun pergi meninggalkan Minjung dengan perasaan kesal namun senang. Karena dia berhasil memberikan sebuah peringatan kepada Minjung yang membuat dirinya enak. Kemudian terlihat James yang sedang menelpon Yu Jung-i untuk mengajaknya ketemuan. Di saat James dan Yu Jung-i ada di sebuah kafe, James mengatakan semua yang telah dilakukan Minjung kepada Yu Jung-i. Yu Jung-i pun terlihat sangat aneh mendengarkan hal itu. Akhirnya James pun mengantar Yu Jung-i untuk pulang. Sebelum berpisah, James ngomong ke Yu Jung-i kalau dirinya merasa kesepian, dia bisa datang saja ke rumahnya. Scene berganti pada Yu Jung-i yang lagi di kamarnya. Dia teringat akan perkataan James tadi. Yang akhirnya kita diperlihatkan kepada Yu Jung-i yang mendatangi rumah James. Keesokan harinya terlihat Yu Jung-i yang sedang bertemu dengan Minjung. Di situ Yu Jung-i ngomong kalau dia telah memutuskan untuk berhenti menjadi aktor dalam film yang dibuat oleh Minjung. Yu Jung-i juga mengatakan kalau dia sudah mengetahui tentang semua yang telah dilakukan oleh Minjung kepadanya. Di akhir film, kita diperlihatkan Minjung yang sedang duduk di sebuah kafe dan dihampiri oleh An So-hee. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian semua suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like ya. Dan nantikan selalu video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.